Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan daerah. Ya, berikutnya ada pengertian akuntansi keuangan daerah. Di sini diartikan merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah atau Pemda, baik itu dari kabupaten, kota, atau provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Oke, di sini pengertian akuntansi daerah sama seperti dengan pengertian akuntansi seperti pada umumnya ya, bahwa di sini ada proses dari pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi atas entitas hanya cukupnya pada pemerintah daerah. Lalu selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang memerlukan atas informasi yang ada di akuntansi keuangan daerah, diantaranya ada DPRD. Kepentingannya di sini DPRD adalah untuk mengevaluasi bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada Badan Pengawas Keuangan. Sudah pasti ya di sini bahwa Badan Pengawas Keuangan ini fungsinya atau keperluannya adalah untuk mengawasi jalannya pengelolaan keuangan yang diatur atau yang dikelola oleh si pemerintah daerah. Lalu di sini ada investor, kreditur, dan donatur. Nah, di sini untuk memastikan bahwa kepentingan investor, kreditur, dan donatur itu terpenuhi atas keuangan yang diberikan kepada si entitas pemerintah daerah. Lalu ada analisis ekonomi dan pemerhati Pemda. Untuk analisis ekonomi ini keperluannya adalah mereka untuk menganalisis bagaimana perkembangan ekonomi atau perkembangan pengelolaan keuangan negara yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Lalu ada rakyat. Di sini sudah pasti bahwa rakyat perlu tahu bagaimana jalannya pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh si pemerintah daerah. Apakah keuangannya itu memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat atau tidak. Lalu Pemda lain di sini keperluannya adalah untuk sarana pembanding ya, bisa untuk sarana pembanding bagaimana kinerja dari Pemda lain yang akan dibandingkan dengan Pemda yang satunya lagi. Mereka akan membandingkan bagaimana masing-masing dari Pemda tersebut mengelola keuangan yang diamanatkan kepadanya atas suatu daerah yang menjadi teritorialnya. Lalu pemerintah pusat dan yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi daerah. Oke, sampai sini. Selanjutnya di sini ada komponen laporan keuangan daerah ya. Bahwa telah kita sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini akuntansi keuangan daerah itu ada proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi atau entitas pelaporan. Nah, pada organisasi Pemda itu laporan keuangan yang dikehendaki atau yang dimau diatur oleh peraturan pemerintah atau PP nomor 105 tahun 2000 serta keputusan Menteri Dalam Negeri ya, itu ada nomor 29 tahun 2002 pasal 81 ayat 1 dan lampiran 29 butir 11. Nah, selain itu peraturan yang terkait dengan akuntansi keuangan daerah ada PP nomor 58 tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah, menurut peraturan
laporan peraturan ini, laporan keuangan yang dikehendaki terhadap si pemerintah daerah ini diantaranya ada laporan realisasi anggaran, ada laporan neraca, ada laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada sistem pencatatan. Nah, karena si akuntansi pemerintah atau keuangan daerah ini merupakan salah satu jenis ya akuntansi, maka dalam akuntansi daerah juga terdapat proses tadi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah masing-masing. Di sini terdapat macam-macam sistem pencatatan, yang dapat digunakan, yaitu diantaranya ada single entry, ada double entry, dan triple entry. Nah, untuk pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan single entry, sedangkan kalau akuntansi dapat ketiga sistem pencatatan tersebut, baik single, double, atau triple entry. Dengan begitu nanti dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada single entry ya. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi itu dilakukan dengan mencatatnya hanya satu kali, yaitu pada saat transaksi yang berakibat bertambahnya kas itu nantinya akan dicatat di sisi penerimaan, sedangkan kalau berakibat pada pengurangan kas itu akan dicatat di sisi pengeluaran. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, di sini sistem pencatatan single entry ini dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ya, baik itu level SKPD atau surat ketetapan pajak daerah maupun satuan kerja pengelolaan keuangan daerah atau SKPKD. Nah, sistem ini mempunyai kelebihan, diantaranya itu adalah sederhana dan mudah. Lalu kelemahannya dalam menemukan atau mencari apabila terjadi kesalahan pembukuan yang terjadi itu akan sulit dikontrol ya. Di dalam sistem single entry ini hanya dilakukan hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD ya, atau oleh si bendahara umum daerah. Lalu selanjutnya di sini ada double entry. Nah, untuk double entry itu biasa disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Nah, pada dasarnya untuk di sistem double entry ini pencatatannya dua kali ya. Pencatatannya disebut juga dengan sistem atau istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit itu ada sebelah kiri, sisi kreditnya ada di sebelah kanan. Nah, setiap pencatatan itu harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansinya di sini ada aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana dan pendapatan. Nah, nantinya transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva itu akan dicatat di sebelah debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat di sebelah kredit. Hal yang sama juga nanti dilakukan untuk mencatat belanja. Nah, sebaliknya dilakukan untuk utang dan ekuitas dana serta pendapatan. Apabila suatu transaksi ini mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan di sebelah kredit. Sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit ya. Hal ini akan serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Oke, selanjutnya ada triple entry di sini.
Sistem pencatatan triple entry di sini adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, pejabat pengelola keuangan SKPD ini maupun bagian keuangan atau SKPKD itu juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut itu akan berefek pada sisa anggaran. Lalu selanjutnya di sini ada dasar akuntansinya. Setelah kita memahami sistem pencatatan tadi yang ada 3, ada single, double, dan triple entry, masih ada lagi yang hal yang penting lagi, yaitu dalam proses pencatatannya itu masalah pengakuan atau recognize ya. Nah, oleh atau dalam SAP yang telah ditetapkan pada PP nomor 24 tahun 2005, standar akuntansi daerah pun mengikuti aturan tersebut ya, atau di dalam di PP nomor 24 tahun 2005 ini. Nah, di SAP itu sendiri pengakuan itu diartikan sebagai proses penetapan terpenuhinya kriteria suatu pencatatan, suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga nantinya akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana yang termuat dalam laporan entitas pelaporan yang bersangkutan. Oke, diantaranya di sini untuk dasar akuntansinya, yang pertama itu ada basis kas ya. Nah, di dalam basis kas ini menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Contohnya misal di sini ada SP2D ya, atau surat permintaan pencairan dana biaya perjalanan dinas yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2006 dan diterima oleh bendahara pengeluaran pada tanggal 5 Februari 2006. Maka oleh bendahara pengeluaran transaksi tersebut baru dicatat pada tanggal 5 Februari 2006, yaitu pada saat pertanggungjawaban. Sebenarnya secara akuntansi pengeluaran itu harus dicatat pada saat transaksi itu terjadi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2006, bukan pada saat pertanggungjawaban. Oke, selanjutnya di sini ada basis accrual. Nah, di basis accrual ini dasar akuntansinya mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, bukan pada saat kas itu diterima atau bukan pada saat pertanggungjawaban. Seperti contoh tadi di nomor 1, kalau menurut basis accrual berarti transaksi tersebut itu dicatat pada tanggal 1 Januari 2006, yaitu pada saat transaksi itu terjadi, dikeluarkannya kas ya. Oke, selanjutnya di sini ada basis modifikasian. Menurut butir 12 dan 13 lampiran 29 di sini disebutkan bahwa basis atau dasar kas modifikasi merupakan kombinasi dasar dengan dasar accrual. Nah, mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran yang berdasarkan basis accrual. Oke, kita lihat contohnya di sini. Untuk contoh di atas, jika SP2D, contoh di atas itu pada contoh yang basis kas dan accrual ya. Jika SP2D berjumlah 500.000 dan pada tanggal 5 Februari 2006 ternyata dapat dipertanggungjawabkan sebesar 475.000, berarti ada sisa 25.000. Maka PPK SKPD akan menjurnal transaksi sebagai berikut. Pada
pada tanggal 5 Februari 2006, jurnalnya adalah belanja perjalanan dinas di debit sebesar 500.000 dan kas di bendahara pengeluaran itu sebesar 500.000 di kredit. Sedangkan tanggal 31 Desember pada akhir tahun itu akan diadakan pencatatan secara akrual, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada belanja perjalanan dinas sebesar 25.000, yaitu atas sisa dari perjalanan dinas tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada basis akrual modifikasian. Nah, untuk basis akrual modifikasian ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Sebagai contoh di sini terdapat transaksi penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak daerah berupa pajak reklame sebesar 100.000. Lalu pada tanggal 8 Juni pada tanggal tersebut juga diterima setoran pajak sebesar 50.000. Sampai akhir tahun anggaran setoran tidak mengalami penambahan, maka jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 8 Juni 2006 jurnalnya adalah yang didebit ada kas 50.000 dan piutang pajak reklame 50.000. Kreditnya ada pendapatan pajak reklame. Lalu 3 bulan setelah itu, yaitu tanggal 8 September 2006, dijurnal kembali pendapatan pajak reklame pada piutang pajak reklame sebesar 50.000. Nah, kenapa 3 bulan lagi itu di jurnal kembali sebesar 50.000? Karena setelah 3 bulan penerbitan SKPD, piutang pajak itu tersebut dihapus karena belum dilunasin. Oke, untuk selanjutnya di sini ada siklus akuntansi keuangan daerah. Nah, karena di dalam akuntansi itu kan merupakan suatu sistem ya, yaitu sistem kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Nah, suatu sistem ini nantinya akan mengolah input menjadi output. Input dalam siklus akuntansi keuangan daerah ini bisa berupa bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Sedangkan proses sistem akuntansinya itu dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, lalu buku besar dan buku besar pembantu. Selanjutnya untuk outputnya di sini bisa berupa laporan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya selanjutnya di sini ada siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi keuangan daerah itu sama ya seperti siklus akuntansi pada umumnya. Yang pertama di sini ada proses identifikasi. Di sini transaksi-transaksi yang masuk ke dalam suatu entitas pelaporan diidentifikasi dulu apakah transaksi ini merupakan penerimaan kas atau pengeluaran kas, apakah transaksi ini merupakan penambahan aset atau pengurangan aset ya. Nah, di sini dianalisis dulu nih transaksi keuangannya. Lalu langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi keuangan dalam
buku jurnal ya, atau disebut juga dalam menjurnal. Lalu langkah ketiga adalah meringkas dalam buku besar. Nah, transaksi-transaksi keuangan yang sudah di jurnal tadi, tahap berikutnya adalah diposting ya, atau untuk mengakunkan. Selanjutnya di sini ada neraca saldo. Nah, di sini menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo. Lalu langkah kelima adalah ada menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling up to date atau mukhtakhir ya. Langkah yang keenam itu ada penyesuaian. Nah, di sini menentukan saldo-saldo setelah penyesuaian dan menuangkannya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu selanjutnya ada menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup dan setelah itu membuat saldo neraca saldo setelah ditutup dan membuat saldo pembalik ya. Oke. Selanjutnya ada proses akuntansi pokoknya. Oke, selanjutnya di sini ada proses akuntansi pokok. Di sini dokumen-dokumen yang berasal dari surat permintaan pencairan dana langsung atau surat SPJ ya. Di sini dapat berupa bukti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan bukti memorial yang paling bawah nantinya akan dicatat dan digolongkan ke dalam buku jurnal. Lalu selanjutnya itu akan diringkas ke dalam buku besar, dimasukkan dalam akun-akun tertentu. Lalu dibuat yang namanya pelaporan ya, atau laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, serta neraca neraca pemerintah daerah dan CALK. Dalam membuat buku jurnal atau menjurnal atau sampai ke langkah laporan keuangan itu dengan mengikuti kebijakan akuntansi, khususnya standar akuntansi pemerintahan. Oke, lalu selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, di sini ada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD. Terus yang kedua ada sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK atau PPK SKPD. Baik, di sini ada struktur SAPD ya. Dalam konstruksi keuangan daerah terdapat dua jenis transaksi. Yang pertama, transaksi yang terjadi pada level satuan kerja atau SKPD dan transaksi pada level Pemda. Untuk yang di level satuan kerja, pendapatannya itu dapat berupa pendapatan pajak dan lalu pendapatan retribusi dan pendapatan lainnya. Belanja dalam satuan kerja itu dapat berupa belanja pegawai, itu maksudnya adalah untuk menggaji pegawai ya, lalu belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan untuk Pemda di sini pendapatannya dapat berupa dana perimbangan dan dana pendapatan lain. Untuk belanja di level Pemda itu ada belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial bagi hasil, bantuan keuangan belanja yang tidak dan bantuan belanja yang tidak terbuka. Untuk pembiayaan di level
Pemda, di sini ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kita lihat yang pertama di sini ada akuntansi satuan kerja. Untuk akuntansi di satuan kerja dilakukan oleh PPK, SKPD atau SKPKD. Di sini PPK, SKPD ini akan menjurnal SPJ ya dalam register jurnal penerimaan kas, lalu SPJ pengeluaran dan SP2D dalam register jurnal pengeluaran kas, lalu bukti memorial transaksi aset tetap dan transaksi register jurnal umum, serta bukti memorial transaksi selain kas dan register umum. Jurnal-jurnal tersebut nantinya akan diposting ke dalam buku besar SKPD yang dijadikan dasar untuk membuat neraca saldo SKPD. Nah, nantinya berdasarkan neraca saldo SKPD, PPK SKPD akan menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan SKPD itu nantinya akan diserahkan ke PPK SKPD kepada PA yang diotorisasi. PA menyerahkan laporan keuangan SKPD yang sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD. Oke, di sini ada akuntansi PPKD atau SKPD. Untuk akuntansi PPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh bidang akuntansi di BPKD. Lalu akuntansi BPKD mencatat transaksi Pemda dan juga transaksi yang muncul dalam posisinya sebagai konsolidator. Nanti seperti halnya si akuntansi satuan kerja, akuntansi BPKD juga melaksanakan siklus yang sama dari mulai jurnal, buku besar, neraca saldo sampai laporan keuangan. Lalu selanjutnya di akhir periode akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan yang berupa neraca PPKD, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan PPKD ini nanti juga berfungsi sebagai alat kontrol ya, dan alat penggabung di antara alat penggabung di akhir periode. Baik, kita akan lihat di sini ada ilustrasi konsolidasi laporan keuangan dari satuan kerja dan PPKD. Nah, di sini baik neraca satuan kerja dan neraca PPKD akan dikonsol menjadi neraca Pemda. Begitu juga dengan laporan realisasi anggaran satuan kerja dan laporan realisasi anggaran dari PPKD akan dikonsol menjadi laporan realisasi anggaran Pemda. Untuk CALK juga nanti akan dikonsol menjadi catatan atas laporan keuangan Pemda. Dari neraca Pemda dan laporan realisasi anggaran Pemda itu nantinya akan dijadikan dasar untuk membuat laporan arus kas Pemda ya. Jadi semua laporan yang berasal dari satuan kerja dan PPKD itu nantinya akan dikonsolidasi menjadi neraca laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan Pemda. Oke, baik, di sini ada akun-akun di akuntansi keuangan daerah. Ada pendapatan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan periode tahun anggaran. Lalu ada belanja, ada transfer, surplus defisit, pembiayaan, dan sisa kurang atau lebih anggaran. Selanjutnya di sini ada akun neraca. Akun neraca itu aset sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat ya, serta dapat diukur dalam
satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, untuk akun neraca di sini ada kewajiban dan ekuitas dana. Ekuitas dana itu adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana ini diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Baik, cukup penjelasannya untuk akuntansi keuangan daerah. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.